berjumpa kembali para peserta kursus yang berbahagia. Kali ini kita akan membicarakan tentang materi mikrosirkulasi sebagai topik utama dalam kursus kali ini. Mikrosirkulasi adalah bagian dari sirkulasi tubuh secara umum, di mana mikrosirkulasi adalah bagian paling ujung dan mempunyai komponen mikroskopik, artinya tidak bisa dilihat oleh mata. Walaupun komponen ini komponen yang kecil, tetapi mikrosirkulasi adalah komponen yang cukup penting dalam rangkaian sirkulasi dalam tubuh kita. Oleh karena itu, bisa dilihat di referensi, mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini adalah referensi yang bisa saudara-saudara baca untuk melengkapi pengetahuan kita selama mengikuti kursus mikrosirkulasi yang diselenggarakan oleh MUOC Unair kali ini. Baik, kita lanjutkan. Mikrosirkulasi adalah komponen mikroskopik dalam suatu sistem sirkulasi, di mana komponen ini bertugas untuk menghantarkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya nutrisi, glukosa, vitamin, ya. Kemudian menghantarkan gas yang dibutuhkan oleh tubuh, oksigen misalnya, dan kemudian mengambil zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh, CO2 misalnya, kreatinin dan lain-lain. Dan kemudian mikrosirkulasi ini juga berfungsi untuk memelihara kehidupan sel-sel perifer dalam tubuh kita. Dan bila terjadi injury atau luka atau infeksi dalam tubuh kita, maka mikrosirkulasi juga suatu komponen utama untuk melawan infeksi, untuk menghasilkan suatu proses penyembuhan luka yang paling awal, sehingga dalam proses penyembuhan luka, kemudian infeksi, keradangan, dan lain-lain, mikrosirkulasi juga memegang peranan yang sangat penting. Pentingnya mikrosirkulasi ini bisa kita bayangkan adalah apabila sirkulasi itu bercabang-cabang, kita bayangkan jantung memompa darah, kemudian darahnya dikeluarkan melalui pembuluh darah besar, dan kemudian pembuluh darah besar ini bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil, bercabang lagi sampai pembuluh darah yang lebih kecil lagi sampai yang paling kecil. Komponen yang paling kecil inilah yang disebut dengan mikrosirkulasi. Karena kecilnya, maka komponen-komponen ini tidak bisa dilihat oleh mata secara telanjang, harus menggunakan mikroskopik. Oleh karena itu disebut dengan microscopic elements, komponen mikroskopik dari rangkaian sirkulasi. Gunanya untuk apa? Untuk menghantarkan zat-zat yang tadi kita bicarakan, baik nutrisi maupun oksigen, langsung ke sel yang membutuhkan. Bisa dibayangkan betapa rumitnya proses exchange atau penghantaran atau delivery dari zat-zat tadi, baik nutrisi maupun oksigen, dari pembuluh darah yang mikro dari yang kecil menuju sel. Sekebalikannya, betapa rumitnya mengambil sisa-sisa metabolit yang dihasilkan oleh sel, dibawa oleh pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena yang berukuran mikro, dan kemudian dibawa ke ginjal untuk dieliminasi, untuk diekskresi, untuk dikeluarkan. Jadi boleh dikatakan baik fungsi pemeliharaan sel maupun fungsi ekskresi itu mikrosirkulasi memegang peranan yang cukup penting, ya. Oleh karena itu ada yang khas dalam mikrosirkulasi ini, bagaimana penghantarannya, bagaimana strukturnya, bagaimana bekerjanya, serta resiko-resiko yang kita hadapi apabila terjadi gangguan pada mikrosirkulasi dalam tubuh kita. Nah, dalam topik kali ini kita akan berfokus bagaimana mikrosirkulasi ini memelihara jaringan rongga mulut tubuh kita. Bagaimana mikrosirkulasi ini memelihara jaringan rongga mulut pada diri kita, mencegahnya dari berbagai macam penyakit, dan membuatnya agar tetap hidup sel-selnya. Dan kita akan mempelajari juga
bagaimana mikrosirkulasi ini menghantarkan oksigen, nutrisi pada sel-sel dalam rongga mulut, dan akibatnya apa apabila terjadi kerusakan mikrosirkulasi pada rongga mulut. Ya, oleh karena itu kursus ini akan dibagi dalam beberapa tahap. Video ini adalah video awal yang akan diikuti oleh video-video pembelajaran berikutnya sesuai dengan tahap-tahapan yang sudah kita rencanakan. Dan untuk tahap awal, Anda diharapkan untuk membuka kembali bahan-bahan pustaka yang sudah saya sajikan tadi, sudah saya berikan, dan juga melalui sumber-sumber pustaka yang lain yang cukup banyak. Tolong Anda baca lagi, Anda pahami lagi tentang hakikat pentingnya mikrosirkulasi itu apa. Ya, mengapa sih mikrosirkulasi begitu kritikalnya? Tidak kalah dibandingkan sirkulasi yang besar, walaupun ukurannya kecil, walaupun ukurannya mikroskopik, tetapi dia memegang peranan penting. Tolong Anda pahami lagi ini melalui sumber-sumber pustaka yang bisa Anda dapatkan. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membicarakan tentang strukturnya mikrosirkulasi, bagaimana perubahan-perubahan dan dinamika mikrosirkulasi secara fisiologis, bagaimana mikrosirkulasi ini menghantarkan makanan, zat nutrisi, menghantarkan oksigen, serta mengambilnya kembali, sisa-sisa metabolit maupun sisa respirasi berupa CO2. Bagaimana mikrosirkulasi ini apabila mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik misalnya, apa yang terjadi pada rongga mulut kita. Ya, oleh karena ini kursus ini diharapkan berguna bagi para profesional di bidang kedokteran gigi untuk memahami bahwa pada dasarnya kesehatan gigi rongga mulut kita ini ditopang oleh kualitas pembuluh darah kecil kita yang kita kenal dengan kapiler. Nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Tapi pada pertemuan hari ini kita harus memahami dulu ya pentingnya mikrosirkulasi ini pada jaringan rongga mulut maupun kesehatan kita secara umum. Baik, saya akhiri dulu video pertama ini. Kita akan berjumpa kembali di video kedua dengan topik struktur mikrosirkulasi. Silahkan dipelajari dulu materi yang tersedia dan selamat belajar. Terima kasih.